pertama itu pasti dukungan dari orang-orang sekitar, dari keluarga, terus teman-teman, guru-guru di ND pada waktu itu. Terus yang kedua mungkin lebih percaya sama diri sendiri kalau bisa lewati tantangan di sana di Amerika. Terus yang terakhir mungkin adanya persaingan, itu bisa lebih memotivasi saya biar bisa maju terus gitu. Biar bisa menang. Dalam membagi waktu sebagai pelajar dengan ikut lomba piano nih bagaimana caranya? Menurut saya yang pertama untuk membagi waktu mungkin pasang target dulu ya. Apalagi ini kan piano latihannya tidak gampang, terus tidak cepat, harus lama, sekitar 4 jam lebih ya. Walaupun kadang saya tidak sesuai target 4 jam sehari itu, tapi setidaknya ada latihan. Walaupun cuma 1,5 jam tetap latihan. Terus yang kedua mungkin penyesuaian dengan sekolah mungkin. Sekolah terus dengan hobi-hobi yang lain, mungkin main. Ini sama ini hobi atau emang apa maksudnya? Kalau piano mungkin bakat dari kecil. Terus ini latihannya kursus atau memang latih sendiri atau bagaimana? Kalau latih sendiri. Kalau bimbing pasti bimbing. Ada juga. Ada bimbing. Terus ini perlombaan internasional ini lomba apa namanya? Nama lombanya WCOPA, World Champions of Performing Arts. Di Long Beach, California, Amerika Serikat. Cama ikut lomba ini raih berapa penghargaan? Penghargaannya kemarin dapat 6 medali emas, terus sama 3 plakat. 6 medali emas ini dari beberapa kategori gitu. Cuma saya lupa kategori apa saja. Habis itu mungkin ke Californianya ini ada kendala atau apa, kendala uang atau kendala apa gitu? Oke, mungkin saya ceritakan dari awal mungkin dari itu. Pertamanya itu mereka tim dari WCOPA Indonesia, mereka kirim surat, macam surat audisi ke daerah-daerah gitu. Terus kebetulan pada waktu itu mama saya kan kerja sebagai sekretaris bupati, jadi dapat surat itu dari mereka sana. Dapat surat itu, kasih tahulah ke saya kalau kamu mau nggak ikut ini di Amerika, tapi kita masalahnya cuma di dana, dalam pendanaan. Terus sudahlah waktu itu saya setuju untuk ikut, tapi yang masalahnya tadi di dana kan. Kami dengan keluarga sama teman-teman gereja kami buat acara galang dana, bukan acara, macam konser galang dana di ND. Gereja di ND? Bukan di gereja, di aula kampus. Di aula kampus waktu itu terkumpul nggak banyak sih, cuma berapa juta aja sih. Tapi itu masih kurang. Terus kami waktu itu juga ya mau gimana, pasrah aja. Terus pada saat itu ada guru bahasa Inggris saya waktu itu di ini juga, dia punya keluarga yang tinggal di Jakarta. Dia punya keluarga tinggal di Jakarta dan keluarganya ini ketua PMKRI pusat. Orang ND juga. Dia minta tolong untuk bantu waktu itu, dan om yang di Jakarta ini dia hubungi mama saya, bilang nanti kalau ada waktu mungkin bisa ke Jakarta gitu, ketemu dengan donatur mungkin. Karena mereka mau bantu juga. Terus dipanggillah saya dan mama saya waktu itu mungkin setelah lewat audisi, mungkin audisi saya itu kalau orang lain biasanya kirim video, kalau saya mereka kirim video, maksudnya nggak usah dinilai, langsung diterima. Saya langsung diterima. Jadi yang lain lewat masa audisi kayak di Bira gitu. Kalau saya langsung diterima, soalnya kan piano. Diterima, ya udah ke Jakarta bareng dengan om yang tadi, namanya Om Angelo. Itu dia ketua PMKRI pusat.
Terus sampai sini dia kenalin kami dengan uh, ada Pak staf ahli presiden Bapak Guris Mere. Dia orang di sana juga, Ende. orang Nagikio. Oh, Nagik. Nah, Nagikio. Dia dengan Bapak Om Valens Tepiso dan juga Ketua DPR di sana di Jakarta. Dia dan teman-teman orang-orang kita di sana di Flores, Ya. coba untuk bantu saya gitu, cara penggalangan dana, konser-konser di tempat-tempat orang pengusaha-pengusaha, terus memang terkumpul mereka, terus lumayan terkumpul lah. Terus oh ya, masalahnya juga ada di visa waktu itu. Nah, visa ke Amerika waktu itu sempat ditolak 2 kali. Ditolak 2 kali itu waktu itu kurang tahu, soalnya mama yang urus di sini tuh. Mama yang urus sendiri waktu itu, kan kami belum kenal sama mereka atau sebelum. Nah, pada saat urus yang ketiga kali ini waktu itu dengan saya juga. Yang ketiga kali ini puji Tuhan diterima. Terus itu mungkin berkat karena mereka om-om di sini yang bantu gitu. Apalagi tadi ada Bapak Gurus Mere gitu, yang seorang staf ahli presiden. Nah, dia bisa bantu. Iya. Terus lumayan terkumpul pada saat setelah acara-acara semua itu, saya dengan tim Indonesia kami sempat live juga, bukan live, maksudnya tampil di TVRI pusat. Ini tampil sebelum berangkat. Itu juga dapat dana juga? Itu tidak, tampil. Oh, tampil. Terus iya, habis itu dari dari perlombaan itu mungkin ada job lagi, ada undang-undangan ke tampil ke ini acara ini. Kalau job sih memang sebelum ke Amerika juga sudah ada job. Oh, sudah ada. Job itu kayak konser-konser gitu. Kalau di ND itu waktu itu ada berapa konser gitu, 3 atau 4 itu konser. Ada konser di ND, di Momere, terus di Nagitiot. Kalau di Kupang setelah. Oh, setelah dari. Itu yang ini sebelum. Itu di ND itu di daerah-daerah itu mungkin bukan konser pengalaman, itu konser-konser biasa lah. Biasa untuk tambah pengalaman gitu. Diundang. Terus sebelum kamera itu kan juga sempat diwawancara kan di TV gitu, di TV One, terus sama di Metro. Itu juga lumayan lah, tambah pengalaman. Nah, mungkin setelah sampai pulang dari Amerika mungkin mulai lumayan banyak yang suruh main di sini, di situ. Terus udah dari Amerika itu ada penerimaan kayak macam penerimaan sana dari Amerika, mungkin ada perayaan apa? Iya. Perayaan syukur atau apa? Waktu pulang sempat disambut di ND. Jadi dari pemerintah di ND dengan kerjasama dengan sekolah, terus dengan beberapa polisian, mereka coba untuk sambut penyambutan. Cukup ramai sih, senang lihatnya. Di Jakarta juga? Oh, di Jakarta tidak. Oh, di pulang ke ND. Oh, dari sini ke Jakarta dulu baru ke ND. Di sini paling cuma mereka kasih selamat tuh, om-om yang sudah bantu, donatur sudah selamat. Nanti pertanyaan lagi, Cano ke Amerika itu tanggal berapa? Sekitar tanggal berapa? Tanggal 7 sampai 19 Juli 2016. Terus Cano ke sana itu sekitar umur berapa gitu? Waktu itu umur 11 tahun. 11 tahun pas kelas 5 SD lah. Masih kecil. Terus cara di sana mungkin ada pengalaman ketemu sama orang-orang baru kan, negara-negara baru, itu pengalamannya gimana? So, ceritakan sedikit. Oke. Pengalaman mungkin mulai dari sini mungkin. Dari sini kami dengan rombongan dan peserta-peserta dari Indonesia, mereka juga ikut lomba. Ada dari Indonesia itu, tapi kami beda
Nah, beda kategori terus beda maksudnya beda seni lah. Kalau mereka kan seni suara gitu. Mereka vokal terus saya instrumen. Terus sampai sana juga ketemu dari teman-teman juga dari luar negeri, dari 54 negara gitu ya. Di sana juga kami nginap di hotel, nginap di hotel itu sekitar berapa hari. Setelah itu kami mulai lomba. Nah pada saat lomba ini mungkin saya sedikit gugup gitu ya, apalagi Iyalah, ya, banyak orang, terus ini maksudnya kelas dunia lah ini. Iya. Terus apalagi pianonya juga di sana juga harus penyesuaian lagi dengan pianonya. Iya betul. Ya, soalnya kan di di ND kan saya pakai keyboard. Keyboard latih pakai keyboard. Ya, keyboard. Jadi kita tahu lah piano kan beda sekali dengan keyboard. Sampai sana penyesuaian, nah, puji Tuhan bisa ikut lomba. Pada waktu itu audisi pertama menang, masuk ke 8 besar. Itu lawan. Itu tetap lawan semuanya. Dari beberapa negara. Dari beberapa negara itu campur dari vokal, dari yang menari, dance. Dari itu banyak. Iya, Banyak lomba satu kali. Iya, satu kali. Kali itu. Dan puji Tuhan ya saya masuk 8 besar. Itu terus lomba lagi, masuk semifinal, terus finalnya pas itu untuk sisa berapa orang? Di Indonesia cuma 2 orang. Itu apa saja? Di Indonesia saya sendiri. Saya sendiri dari Indonesia itu saya sendiri yang masuk final. Yang lain udah kandas ada yang di 8 besar, ada yang di semifinal gitu. Nah, jadi Indonesia saya sendiri, terus ada dari Malaysia, terus Filipina, dan lain. Terus kalau untuk instrumen lawan saya itu dari Rusia. Itu lawan yang mau masuk. Itu final. Oh final Udah final. Ini yang final benar. Itu dari Rusia, umurnya lebih kakak dia 15 tahun. Terus dengan kualitasnya juga wah jauh. Iya, takut lawan kayak gitu. Masih ada Ya, rasa. apalagi waktu itu kan masih kecil kan. Terus lawan tapi puji Tuhan tetap juara, tapi dapat runner up gitu. Juara 2 tapi sedih waktu itu. Sempat ini juga down juga tuh gara-gara. Terus ya sudah, itu mungkin beberapa pengalaman yang berharga mungkin, dan itu jadi pelajaran mungkin buat saya kan. Nah, mungkin sampai kesana kan saya cuma bisa saja, tapi bisa secara main, mungkin tidak bisa secara teknik dalam main piano. Saya itu yang kurang, itu bisa jadi pelajaran buat saya. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman, apalagi calon kesana kan umurnya masih kecil ya, 10, 11 gitu. Mungkin di umur yang kecil gitu kan anak-anak banyak yang mungkin main atau masih main-main sembarang, juga masih main sama teman-teman kan, tidak bilang mau latihan. Ini tidak ada pikiran gitu, mungkin ada motivasi untuk teman-teman gitu. Oke, untuk motivasinya mungkin untuk kalian yang mungkin yang masih kecil atau masih SD mungkin, kalian mungkin bisa temukan mungkin bakat-bakat kalian dari kecil. Contohnya kayak mungkin di vokal atau di musik, atau bahkan di game juga bisa kan. Sekarang juga game juga bisa menghasilkan uang gitu. Mungkin kalian bisa temukan dulu bakat itu, terus kalau udah temukan mungkin bisa diasah terus coba bergabung mungkin dengan komunitas di sekitar, atau suruh orang tua ada dampingan gitu, bimbingan dari orang yang lebih ini. Terus mungkin yang kedua, mungkin kalian juga harus berada di lingkungan yang baik gitu, yang bisa mendukung lah bakat kalian. Terima kasih Chan atas kesempatannya.